Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan pekan ke-9 ini, kita akan membicarakan soal social networking. Atau banyak kita kenal dengan istilah media sosial, jaringan sosial. Apa yang maksud dengan social networking? Website atau situs social networking itu di sini adalah create an online community. Itu adalah membuat komunitas online dari para pengguna internet yang nanti akan diwadahi oleh berbagai media sosial, ya, yang memang itu adalah difasilitasi oleh layanan online yang ini disebut internet. Bisa terbentuk komunitas itu tanpa perlu dibatasi waktu, jarak, maupun perbedaan budaya. Lintas negara, lintas budaya, lintas waktu, kapanpun bisa tetap melakukan kegiatan. Kemudian di dalamnya juga allows people to interact, bisa saling berinteraksi, bisa bertukar pendapat atau opini, juga bisa bertukar informasi, pengetahuan, wawasan, dan juga hal-hal yang menarik bagi masing-masing pihak, dan juga berbagai pengalaman yang dialami oleh masing-masing pihak juga. Juga demikian para anggotanya itu bisa menggunakan situs itu untuk bertemu dengan kawan-kawan, baik kawan saat ini, kawan lama, kawan waktu masih sekolah di SD, di SMP, atau tetangga-tetangga dekat dahulu pada saat kita berada di satu komplek dengan orang-orang tersebut, atau juga rekan-rekan kerja dari berbagai kalangan di sini ya. Dalam arti dari berbagai perusahaan, bisa juga dari berbagai lintasan pengalaman yang pernah kita lalui. Dan tentu saja itu bisa membangun hubungan baik dan bisa juga menguatkan profesionalitas kita dengan saling bertukar pengetahuan. Itu adalah ada keuntungan-keuntungannya. Sekarang kita mengenal situs-situs yang terkait dengan social networking itu adalah banyak sekali ya, sudah dikenal di dunia secara luas. Ada Facebook, Twitter, LinkedIn gitu. Kemudian MySpace. Nah, ini yang paling ngetop di kita itu dua pertama ini. Ada juga yang lain-lainnya di sini ya. Sekarang lebih banyak lagi, ada Instagram juga ada. Ya, selain Instagram juga lain gitu ya. Dan yang lain-lainnya lagi Anda gunakan saat ini, termasuk WhatsApp dan yang lain-lainnya. Malah itu paling populer di kalangan kampus WhatsApp, itu di antara kita juga menggunakan itu ya. Kemudian aplikasi-aplikasi bisnis terkait dengan jaringan sosial ini. Nah, di sini memang aplikasi-aplikasi tersebut itu bebas kita gunakan. Yang jadi pertanyaan kita, mengapa kok itu mereka para penyelenggara itu mau saja membiarkan aplikasi-aplikasi tersebut itu bisa digunakan oleh sebanyak-banyaknya orang. Ternyata memang di dalamnya itu bisa ada kepentingan lain yang baik disadar ataupun tidak oleh para pengguna, itu yang akan memberikan kembalian dalam bentuk keuntungan-keuntungan gitu ya. Seperti di sini iklan dan seterusnya, itu bisa ditumpangkan sebagai muatan yang sepertinya itu adalah muatan-muatan tambahan, tetapi justru itu yang memberikan dalam tanda petik kehidupan terhadap penyelenggaraan media-media sosial tersebut. Kita bisa dapatkan sejumlah iklan yang dipasang di situ, walaupun para penggunanya itu dengan bebas saja menggunakan. Di sini ada beberapa strategi ya yang dilakukan untuk pengiklanan, media iklan yang ditumpangkan di dalam sosial network atau media sosial itu.
ada direct advertising ini ya, seperti ada banner ataupun tulisan-tulisan yang memang ditumpangkan dalam situs sosial network. Ada juga advertising yang menggunakan jaringan pribadi antar teman misalnya, ya. Di sini orang-orang kerap kali di sini membuat keputusan yang didasarkan pada input dari kelompok mereka sendiri. Dan ada isu-isu etika yang dalam hal ini untuk mengeksploitasi hubungan-hubungan pribadi di antara anggota tersebut untuk tentu saja keuntungan-keuntungan yang bersifatnya uang gitu ya, untuk sebuah perusahaan. Itu adalah pengiklanan yang melalui hubungan networking antar teman misalnya. Kemudian juga di sini bisa dilakukan secara indirect, pengiklanan secara tidak langsung melalui grup. Nah, di sini sejumlah pengguna yang memang tertarik di sini bisa join melalui fans. Atau bisa juga dengan cara ini may not remain loyal, bisa saja ya terus-terusan orang-orang yang merasa terganggu ya keluarlah dari grup, karena secara tidak langsung disuguhi iklan melulu. Itu pengiklanan secara tidak langsung kadang juga bagi sebagian orang mengganggu. Ada juga yang dilakukan itu melalui company owned social networking website. Ya, memang perusahaan itu memiliki jaringan tersebut, social networking tadi, untuk ditujukan memang untuk memasarkan produk-produk baru, layanan, ataupun apapun yang terkait dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut melalui jaringan sosial. Ada juga viral marketing di sini, user pass along marketing message to others. Ini yang dilakukan para pengguna itu memasarkan besar-besar kepada pihak yang lainnya dengan harapan bisa menghasilkan nanti pertumbuhan yang cukup bagus juga itu melalui dari satu media sosial ke media sosial yang lain yang dibuat dibentuk memang tujuannya untuk melakukan marketing di sini yang sifatnya bisa viral. Kemudian di sini kita lihat penggunaan social network in the hiring process. Dalam bagaimana proses melakukan hire di sini. Di sini untuk tenaga kerja misalnya, di sini disebutkan 80% dari mereka yang direkrut itu kadang juga dilakukan melalui media sosial media dalam proses merekrut, karena para pengguna media sosial ini demikian banyak sehingga lebih efektif malah mengiklankan kebutuhan tenaga kerja melalui media sosial ini. Di sini ada sekitar hampir 90%, artinya cukup tinggi ini. Demikian juga para pemilik pekerjaan perusahaan di sini ya tentu saja melalui social network ini untuk mengenalkan perusahaannya itu sendiri supaya bisa menarik para kandidat, para calon pegawainya atau siapapun tenaga-tenaga yang memang dibutuhkan oleh perusahaan itu melalui media sosial ini bisa mengenalkan diri. Profilnya bisa diperlihatkan, demikian juga media sosial itu sendiri sebetulnya bisa melihat dari siapa yang paling aktif di dalam media sosial. Kalau ternyata orang tersebut itu pas, lihat dari profilnya, bisa saja itu juga dilamar oleh si perusahaan tersebut. Kemudian dalam hal ini bisa juga perusahaan-perusahaan itu menolak para kandidat juga berdasarkan informasi yang berada di media sosial. Misalnya orang yang melamar ke perusahaan ini ternyata ya orang yang biasa minum minuman keras katakanlah begitu, atau penyalahgunaan orang yang melakukan penyalahgunaan obat. Jelas ini juga memberikan manfaat secara tidak langsung bagi pengusaha untuk melakukan seleksi calon-calon karyawannya. Dari mana? Dari media sosial. Atau orang yang provokatif. Ya kalau sekarang mungkin yang disebut dengan para radikalis. Sini bisa dilihat mana saja nih orang-orang
Adakah yang melamar? Kalau ternyata sudah masuk kelompok yang radikal tersebut, langsung perusahaan atau para pencari tenaga kerja ini bisa melakukan blacklist terhadap kelompok-kelompok ini. Demikian juga discriminatory remark itu juga bisa menjadi catatan untuk pertimbangan si perusahaan tadi dalam merekrut para tenaga kerjanya, ya. Itu adalah confidential information. Itu memang informasi-informasi kadang-kadang terlalu pribadi, tetapi tidak sedikit orang yang suka mengumbar data-data pribadi itu di media sosial. Dalam beberapa hal, ada yang bisa memanfaatkan, termasuk perusahaan di sini. Dalam beberapa hal yang lain juga ada yang bisa memanfaatkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Kemudian penggunaan media sosial untuk memperbaiki hubungan dengan para pelanggan. Ini bisa dimanfaatkan oleh sebuah perusahaan bagaimana supaya citra itu makin baik di mata para pengguna produk ataupun jasa yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Ini kesempatan baik di mana konsumer menggunakan media sosial itu to share their experience. Kita bisa menilai bagaimana penilaian dari para pengguna terhadap jasa yang kita deliver kepada mereka. Nah, di situ kesempatan untuk memberikan citra baik barangkali dari pihak perusahaan. Bisa saja langsung dari perusahaan itu sendiri, atau bisa menyewa seseorang atau beberapa pihak untuk mempromosikan citra baik dari perusahaan atau dari barang maupun jasa dari perusahaan tersebut. Ini bisa dilakukan oleh perusahaan tadi ya, untuk memperbaiki citra. Kemudian unless organization monitor social. Nah, itu juga perusahaan memang bisa punya semacam PR gitu kan, public relation, selain untuk menginformasikan, memberitahukan kondisi perusahaan ke pihak luar, pihak PR juga bisa menangkap informasi atau berita-berita termasuk informasi dari para pengguna yang lebih efektif itu dari media sosial. Karena kadang-kadang itu ceritanya cerita pribadi yang satu kepada pribadi yang lain yang bercerita menyatakan sesungguhnya sepenuh kejujuran. Nah, dari situ bisa ditangkap. Lumayan itu informasi yang sangat berharga bagi sejumlah perusahaan yang ingin memperbaiki citranya. Demikian pula social shopping website. Ada juga situs-situs untuk belanja menggunakan media sosial. Nah, tentu ini adalah mengkombinasikan dua hal yang kegiatan yang sangat baik ya, dua hal yang populer, yaitu berbelanja dan juga bersosial media atau berinteraksi sosial. Ya, tentu bisa dilakukan, itulah masyarakat kita saat ini menggunakan media tersebut. Demikian juga para penjual di sini ya bisa berinteraksi, menginformasikan produk-produk mereka, informasi-informasi terbaru, sampai juga ya memasarkan. Artinya di sini memberikan katakanlah semacam customer education itu bisa dilakukan melalui media sosial. Pendidikan terhadap customer sesuatu hal yang perlu juga dilakukan oleh para produsen supaya produsen itu bisa dipahami oleh para pengguna, bisa dilakukan melalui media sosial. Dan revenue is generated through retail advertising. Nah, di samping itu juga bisa diperoleh melalui pengiklanan itu. Bisa saja sharing dengan para retailer, para yang menjajakan barang-barang tersebut, ada kerjasama dengan pihak-pihak penyelenggara media sosial itu sendiri, baik untuk keuntungan itu tentu saja nanti perlu dinegosiasikan atau tentu ada aturan-aturan yang disepakati di antara kedua belah pihak. Itu adalah cara yang baik juga dalam hal ini untuk bisnis-bisnis skala kecil yang bisa memanfaatkan peluang keberadaan media sosial ini untuk menggerek
keuntungan atau memperbesar bisnis yang mereka garap selama ini. Dalam beberapa hal tentu saja itu adalah hal-hal positif terkait keberadaan media sosial atau social networking. Tapi tentu saja di samping hal-hal yang positif ada juga hal-hal yang negatif. Untuk itu, sebelum kita lanjutkan, kita saksikan dahulu video berikut ini untuk sekilas melihat kedua sisi tadi dari media sosial. Hai, pada zaman sekarang siapa sih yang tidak menggunakan media sosial? Tapi apa kalian tahu apa itu media sosial? Apa itu media sosial? Media sosial merupakan salah satu media online yang dimanapun para penggunanya dapat saling berkomunikasi, mencari informasi dan menambah teman baru dengan berbagai fitur yang dimilikinya. Komunikasi dalam media sosial tidak lagi dibatasi oleh jarak, ruang, dan waktu. Berdasarkan laporan terbaru We Are Social pada tahun 2020, ada sebanyak 160 juta penduduk Indonesia yang menggunakan media sosial. Artinya telah hampir 59% masyarakat Indonesia menggunakan media sosial. Namun, sadarkah kalian bahwa penggunaan media sosial dapat membawa dampak pada kehidupan, baik dampak positif maupun dampak negatif? Berikut dampak positif dan negatif penggunaan media sosial. Dampak positif penggunaan media sosial. Media komunikasi. Memperluas wawasan. Media promosi dan perdagangan untuk berusaha. Media untuk mendapatkan dan menyampaikan informasi, dan sebagai media untuk mendapatkan hiburan. Berikut dampak negatif media sosial. Antisosial. Antisosial yaitu sikap di mana orang-orang lebih memilih memainkan handphone dan media sosialnya serta mengacukan orang yang ada di sekitarnya. Budaya berkomentar. Bermain media sosial membuat seseorang ingin berkomentar tentang orang lain, baik melihat fisik, aktivitas, atau apapun yang dilakukan oleh orang lain. Budaya berkomentar menimbulkan dua sisi yang berbeda, sisi positif dan negatif. Kebanyakan komentar negatif berujung pada pembulian. Hal ini dapat merusak mental dan psikis seseorang. Cybercrime, yaitu kejahatan dunia maya yang sering terjadi pada media sosial, baik berupa penipuan dan pencurian data. Nomophobia. Nomophobia berasal dari dua suku kata, nomobile dan phobia. Nomophobia yaitu di saat seseorang lebih membutuhkan handphone daripada yang lain, sehingga menimbulkan perasaan gelisah apabila handphonenya tidak ada. Seseorang yang memiliki sifat nomophobia cenderung suka bermain media sosial untuk terhubung dengan orang lain. Lupa waktu. Bermain media sosial membuat seseorang lupa waktu dan ketergantungan. Itulah dampak positif dan dampak negatif media sosial. Mari hindari dampak negatif media sosial dengan cara bijak dalam menggunakan media sosial.